Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dari HKI 8. Saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan kerjasama berbuat jarima. Yang pertama adalah pengertian kerjasama atau turut serta berbuat jarima. Kerjasama dalam jarima adalah perbuatan jarima yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berserikat dan saling menghendaki dan sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan pidana tersebut. Namun perlu diketahui bahwa tindak pidana berserikat lebih ditekankan bahwa kedua-duanya atau si pelaku merupakan pelaku utama. Perbuatan jarima atau tindak pidana ada kalanya dilakukan secara perorangan dan ada kalanya dilakukan secara berkelompok. Turut serta melakukan jarima adalah melakukan jarima secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, dan memberi bantuan maupun keluasaan. Baik, yang kedua yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan turut serta berbuat jarima. Bentuk-bentuk pelaksanaan turut serta berbuat jarima dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu turut serta berbuat langsung. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarima dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, meskipun tidak sampai selesai. Cukup dianggap sebagai turut serta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan jarima. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya serta tindakannya terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, turut berbuat langsung secara tawafuk adalah beberapa orang diantaranya ada yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya. Dan yang kedua, turut berbuat langsung secara tamalu adalah perbuatan jarima yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan dan disepakati sejak awal. Kedua yaitu turut serta tidak langsung. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanakan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh atau menghasut orang lain atau memberikan bantuan dan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Turut berbuat tidak langsung bisa terjadi dengan berbagai cara, seperti dengan jalan persepakatan, hasutan, atau memberi bantuan. Menyuruh atau menghasut ialah membujuk orang lain untuk berbuat jarima, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk diperbuatnya jarima. Walaupun tidak ada hasutan atau bujukan, maka tidak bisa dikatakan sebagai pendorongnya. Kemudian, memberi bantuan. Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarima dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti mengamati jalan untuk mempermudah pencurian bagi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu syarat terjadinya turut berbuat jarima. Sehubungan dengan ini ada tiga syarat bagi terjadinya turut berbuat jarima, yaitu yang pertama adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman. Yang kedua yaitu adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu jarima atau membantu melakukan kejahatan. Dan yang terakhir, adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukum. Demikianlah penjelasan materi tentang permasalahan kerjasama berbuat jarima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.